Nah, kalau kita perhatikan, teman-teman di sini bisa lihat bahwa output dari Excel untuk periode pertama di sini tertulisnya not available. Nggak ada. Terus di baris kedua, exponential smoothing, itu nilainya kita lihat di sini ya. Ini kan ada rumusnya nih. Ini ada rumusnya. Ini sama dengan B2, nilai di periode pertama. Untuk exponential smoothing dengan W yang berbeda, ini juga sama dengan nilai di periode pertama. Terus baru di periode selanjutnya, baru muncul rumus 0,8 kali B3 kali 6 ditambah 0,2 kali E3. Ini rumusnya sama seperti rumus exponential smoothing yang di sini. Nah, itu adalah rumus yang ini nih. EI sama dengan W ini kan bobotnya dikali YI ditambah 1 min W. 1 min W berarti ini tadi kan W plus 1 min W kan sama dengan 1. Nah, ternyata kalau di sini W bobotnya itu tuh buat si data Y. Tapi kalau kita lihat di sini W yang kita maksudkan kan 0,2. Ternyata di sini yang diboboti 0,2 itu bukan Y. Y di sini kan 6. Kalau yang ini E. Nah, di sini yang diboboti 0 yang dikalikan dengan 0,2 itu justru E-nya, E3. Harusnya kalau sesuai sama rumus yang ini, yang diboboti sama 0,2 itu harusnya si Y. Nah, jadi ternyata damping faktor saat kita di data analisis, kita pilih exponential smoothing, ini ada damping faktor 0, damping faktor ini ternyata bukan W gitu. Saya tuliskan di sini damping faktor itu ternyata sama dengan 1 dikurangi W. Jadi kalau kita bermaksud pengen ngasih W itu 0,2, kita nulisnya di data analisis di sini bukan 0,2 tetapi 0,8 gitu. Data analisis exponential smoothing, kalau saya pilih W-nya itu 0,2, saya pengen boboti 0,2, maka damping faktornya adalah 0,8, bukan 0,2. Ini saya replace ya nanti ya. Nah, ini exponential smoothingnya di sini saya replace. Saya nggak ngeluarin chart outputnya. Ini udah keganti, nilainya bakalan beda ini pasti gitu. Kalau W-nya 0,5, damping faktornya 0,5 juga kan, damping faktor sama dengan 1 dikurangi 0,5 gitu. Jadi ini nggak masalah. Nah, yang kedua, grafik yang di sini dan Excel-nya, teman-teman bisa lihat di sini exponential smoothing di periode pertama nih keisi dengan angka 5,38. Ini sama dengan rate gitu. Jadi di grafiknya juga dia kayak gini. Dari periode pertama exponential smooth-nya itu udah ada. Kalau kita lihat di sini, karena di sini baris pertamanya NA, maka di grafik kita baris pertama ini eksponensialnya itu nggak ada. Smoothing eksponensialnya nggak ada. Ini yang warna kuning sama biru tua. Kuning dan biru tua ini kan exponential smoothing untuk W yang berbeda. Ini dimulainya pada periode kedua kan, di sini NA. Nah, biar sama dengan teori yang kita pelajari di buku, ini kita bisa edit. Tapi ini jadinya kurang. Ini gampang aja, kita bisa lihat rumusnya di sini. Ini tuh sebenarnya rumus kita bisa manual aja di sini.
kita bisa bikin manual exponential smoothing tanpa harus kita ke data-data analisis. Rumusnya kayak gini, 0,2 kali B 19 ditambah 0,8 kali E gitu. Intinya W dikali Y ditambah 1 min W kali exponential smoothing periode sebelumnya. Ini jadi bisnis sel kita tarik ke bawah. Tapi kita cek dulu juga rumusnya sesuai nggak. 0,2 kali benar kali Y ditambah 0,8 kali ES di periode sebelumnya udah benar. Ini juga kita tarik. Oke, kita bikin lagi. Insert, kita pilih chart yang scatter, yang ada garisnya. Nah, kemudian tentang forecast di periode selanjutnya merupakan hasil eksponensial di periode sebelumnya. Maka, nah kita lihat di sini ada 2 kolom eksponensial smoothing sebagai forecasting. Forecasting yang W mendekati 0,5. Berarti kita pakai yang ini. Nah, terakhir tahun 2019. Kalau kita mau prediksi nilai produksi atau Y tahun 2019-nya berapa? Kalau kita tuliskan pakai rumus yang tadi ya, itu berarti Y tahun 2019 itu sama dengan nilai produksi tahun 2009. Ini salah. Ini tahun 2020. Sama dengan berapa? Sama dengan E 2019. E 2019 yang kolom W sama dengan 0,5 karena kita mau forecast kan. Jadi pakai yang ini. Ini adalah nilai produksi tahun 2020 prediksinya berdasarkan exponential smoothing. Dan ini digunakan buat apa? Untuk kebijakan lebih lanjut, misalnya produksinya segini gitu, berarti kita butuh bahan bakunya, kita beli seberapa dan sebagainya. Kalau kita lihat di gambar ini ya, yang kita bandingin, yang W-nya 0,2 sama 0,5. Untuk W yang 0,2 itu warna kuning, dia yang W-nya 0,2 nih, dia lebih halus daripada yang W-nya 0,5. Untuk W yang 0,5 nih yang warna biru tua nih, dia biru tua ini yang digunakan untuk forecasting, dia lebih ngikutin pola data yang asli gitu. Kalau yang warna kuning ini lebih kalem, dia karena tadi tujuannya apa sih yang warna kuning, yang harus di sini deh. Warna kuning yang W-nya lebih kecil, W mendekati 0, itu digunakan untuk melihat long term direction dari pola data. Kalau yang warna biru tua, yang W mendekati 0,5, digunakan untuk apa? Untuk forecasting. Yang warna kuning dia tuh lebih halus bentuknya. Kalau yang warna biru tua dia ngikutin banget bentuknya kayak data yang asli.